Besarnya perhatian Rasulullah kepada umatnya benar-benar tiada taraf dan tak terkira. Sampai-sampai beliau menangguhkan sebagian doanya hingga hari kiamat demi membela dan menyelamatkannya. Sebagaimana sabdanya, setiap nabi pasti memiliki doa mustajab. Hanya saja mereka menyegerakan doa mereka di dunia. Namun, aku menunda doa itu demi menolong umatku pada hari kiamat. Insya Allah, doa itu akan terwujud. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau lebih memilih tawaran syafaat karena ingin membela umatnya lebih banyak. Rasulullah bersabda, aku diberi pilihan antara syafaat atau masuknya separuh umatku ke surga. Namun, aku memilih syafaat. Sebab, syafaat lebih menyeluruh dan lebih banyak. Mungkin saja kalian mengira syafaatku hanya untuk orang-orang bertakwa. Tidak, tetapi juga untuk orang-orang yang berdosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Tentu saja, ini bukan berarti kelonggaran untuk berbuat dosa karena kelak akan mendapat pembelaan dari Rasulullah. Sebab manusia tetap akan dihisap, walau hanya sebentar, siksa Allah tidak boleh diremehkannya. Sekalinya dicelupkan ke dalam neraka jahanam, seorang hamba bisa lupa terhadap seluruh kesempurnaan nikmat dunia yang pernah didapatnya, sebagaimana yang diingatkan Rasulullah. Pada hari kiamat akan dihadirkan penghuni neraka yang paling bahagia semasa di dunia lalu coba dimasukkan ke dalam neraka dan ditanyakan kepadanya, wahai anak Adam, bukankah engkau hanya melihat kebaikan? Bukankah hanya kenikmatan yang engkau rasakan? Dia menjawab, wahai Rabb, demi Allah, tidak pernah. Beliau juga menggambarkan dengan jelas bagaimana beratnya penderitaan umat manusia mencari-cari yang bisa menyelamatkan dirinya dari kegetiran hari kiamat, sebagaimana ringkasan hadits sahih panjang berikut ini. Dikumpulkanlah seluruh manusia dalam sebuah pelataran luas, mulai manusia pertama hingga yang terakhir. Mereka terdengar oleh siapapun yang memanggil dan terlihat oleh siapapun yang memandang. Matahari begitu dekat hingga mereka tak sanggup lagi menanggung penderitaan dan kepedihan. Mereka bertanya, apakah kalian tidak melihat apa yang tengah kalian alami? Apakah kalian tidak melihat sosok yang bisa meminta syafaat pertolongan kepada Tuhan untuk kalian? Sebagian menjawab, kalian harus mendatangi Adam. Mereka pun berbondong-bondong menuju Nabi Adam kepadanya mereka memohon, engkau adalah Abu al-Bashar. Diciptakan Allah langsung dengan tangannya. Ruhnya ditiupkan kepadamu. Malaikat diperintah sujud kepadamu. Maka mintalah syafaat kepada Tuhan untuk kami. Apakah engkau tidak melihat keadaan kami? Apakah engkau tidak melihat apa yang tengah kami alami? Adam menjawab, hari ini, Tuhanku pun murka kepadaku, murka yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak akan pernah murka setelahnya. Dia melarangku mendekati pohon tapi aku melanggarnya. Coba temuilah Nuh, alaihi salam. Akhirnya, mereka berbondong-bondong menuju Nabi Nuh tapi beliau pun angkat tangan. Tidak bisa memintakan pertolongan kepada Allah. Demikian pula saat menemui Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Hingga terakhir mereka diarahkan kepada Nabi terakhir yaitu Rasulullah. Kali ini, mereka menemui Rasulullah dan menyampaikan, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosamu yang akan datang dan yang telah lalu. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan untuk kami. Tidakkah engkau melihat apa yang tengah menimpa kami? Lalu Rasulullah pergi menuju bawah Arasy. Di sana Rasulullah bersujud pada Allah. Setelah itu, terdengarlah seruan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah engkau, niscaya diberi. Mintalah pertolongan, niscaya dipenuhi. Rasulullah mengangkat kepala dan berkata, tolonglah, umatku, ya Allah. Umatku, ya Allah. Umatku, ya Allah. Terdengar lagi ada yang bicara, wahai Muhammad, masukkanlah umatmu dari golongan hamba yang tidak dihisap ke dalam surga melalui pintu sebelah kanan. Namun sekelompok mereka masuk dari selain pintu itu, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hisab pun berlangsung berkat syafaat Rasulullah, sebagian manusia masuk surga, sebagian lagi neraka. Di antara yang masuk neraka adalah umat Rasulullah yang keburukannya lebih besar ketimbang kebaikannya. Mereka digiring ke dalam neraka sebagai balasan atas segala dosa dan perbuatannya. Namun, apakah mereka yang telah masuk neraka beliau lupakan? Tidak, tak berhenti sampai di situ, umatnya yang sudah masuk neraka, masih terus beliau perjuangkan, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, saat itu aku kembali bersujud padanya. Kemudian Allah berfirman, angkatlah kepalamu, Muhammad. Memohon pertolongan apapun, engkau akan diberi. Aku pun mengangkat kepala lantas memohon, umatku, umatku, ya Rabb.
Allah kembali berfirman, temuilah umatmu. Siapa saja yang engkau temukan di hatinya masih ada keimanan walau seberat biji sawi, maka masukkanlah ke dalam surga. Maka siapapun yang aku temukan dalam hatinya keimanan walau seberat biji gandum, akan dimasukkan ke dalam surga. Dalam riwayat Al-Bukhari, golongan umatnya yang dikeluarkan dari neraka jahanam berkat syafaat Rasulullah, dikenal dengan golongan Jahanamiyun. Hal ini sejalan dengan hadits lain yang menyatakan bahwa penghuni neraka jahanam adalah umat Nabi Muhammad yang berdosa, dan kemudian neraka itu akan kosong dari penghuninya seiring dengan berakhirnya masa siksa mereka dan besarnya perhatian serta syafaat Rasulullah. Itulah sekilas gambaran tentang besarnya kasih sayang, kelembutan, dan apa yang akan dilakukan Rasulullah dalam menyelamatkan umatnya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa mencintainya, menjalankan ajarannya, dan kelak mendapatkan syafaat darinya. Maha kuasa Allah atas semua makhluknya.